Hai 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 anak ibu semua yang hebat. Assalamualaikum. Masih bersama ibu ya, Ibu Mastina Asmara. Hari ini kita masih belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dan kita lanjut pelajaran kita ke subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Anak-anak ibu semua, siapa yang suka makan ayam? Ayam bakar, ayam goreng, sama dong sama ibu guru. Ayam adalah salah satu hewan yang dimanfaatkan daging dan telurnya. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan hewan peliharaan. Gajah putih dianggap oleh beberapa negara di Asia Tenggara sebagai hewan yang sangat disucikan. Misalnya di negara Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Negara kita memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi yang sangat kaya. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna banyak dicari oleh negara-negara lain seperti Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Sekarang coba anak-anak perhatikan, hewan apa ini? Ini hewan asli Malaysia, yaitu burung takur. Burung takur adalah hewan yang sangat dilindungi di negara ini. Sekarang kamu perhatikan gambar-gambar berikut ini. Anak-anak, tahukah kalian jika hewan-hewan tersebut memiliki perkembangbiakan yang berbeda-beda? Dengan perkembangbiakan, hewan dapat melestarikan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin ada 3 macam. Yang pertama yaitu opipar. Opipar artinya bertelur. Kemudian yang kedua, pipipar. Pipipar artinya melahirkan. Yang ketiga, opopipipar artinya bertelur dan melahirkan. Hewan opipar atau bertelur tidak mengandung dan tidak menyusui anaknya. Selain itu, hewan opipar tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan opipar atau bertelur, lihat pada gambar ya nak, ada bebek, penguin, penyu, kemudian ada burung unta, lalat, dan kupu-kupu. Hewan pipipar atau melahirkan memiliki ciri mengandung dan menyusui anaknya. Makanya hewan pipipar disebut sebagai hewan mamalia. Hewan mamalia memiliki ciri memiliki rambut di seluruh tubuhnya. Sekarang anak-anak ibu perhatikan gambar ini ya. Inilah contoh hewan-hewan yang berkembang biak secara pipipar, yaitu ada sapi, kelinci, singa, gajah, kuda. Ini juga ada anjing laut, kucing, monyet. Yang ketiga adalah hewan opopipipar atau hewan yang bertelur dan melahirkan. Artinya, hewan ini bertelur sekaligus melahirkan. Jadi, hewan betina opopipipar juga bertelur, namun telurnya tidak langsung dikeluarkan, tetapi berkembang biak di dalam tubuh induknya, lalu menetas dan baru dilahirkan. Contoh hewan opopipipar ada ikan pari, ikan hiu, kuda laut, iguana, salamander, dan jenis-jenis ular-ularan seperti ular piton,
ular anaconda, dan lain-lain. Sekarang anak-anak ibu, ayo perhatikan gambar ini. Gambar ini bisa kamu lihat juga di buku kamu di halaman 64. Kemudian, ibu kasih tugas kamu untuk mengelompokkan hewan-hewan tersebut sesuai dengan cara perkembangbiakannya dalam diagram pen. Pada subtema minggu ini, kita juga mempelajari kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Mari kita simak tayangan berikut. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam sangat terkenal sumber daya alamnya berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei Darussalam adalah negara yang sangat maju di kawasan Asia Tenggara. Pendapatan per kapitanya paling tertinggi loh. Yang kedua, negara Filipina. Negara ini mengandalkan sektor pertaniannya, misalnya padi, kelapa, nanas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu negara kita tercinta, Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, diantaranya penghasil gas alam, minyak bumi atau migas, kemudian produk-produk dari kayu, mebel, belum lagi sektor pariwisata Indonesia yang sangat terkenal di dunia seperti Bali, Jam Gadang, kemudian Candi Borobudur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang keempat yaitu negara Malaysia, negara yang paling dekat dengan Indonesia. Negara ini mengandalkan sektor pertanian, jasa, dan perindustrian. Yang kelima yaitu negara Singapura. Singapura memiliki letak geografis yang sangat strategis, sehingga negara Singapura sangat mengandalkan bidang jasa sebagai kegiatan ekonominya. Selanjutnya, negara Thailand. Negara Thailand terkenal sebagai negara gajah putih. Sebagian penduduk di negara Thailand bekerja sebagai petani. Dan Thailand terkenal sebagai negara lumbung padi di Asia Tenggara. Nah, sekarang negara Kamboja. Negara Kamboja sangat mengandalkan pertanian di sepanjang Sungai Mekong. Hasil pertaniannya adalah padi dan karet. Negara Laos. Negara Laos bertetanggaan dengan Kamboja. Negara ini juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Negara Laos juga mengandalkan sektor pertanian di sepanjang Sungai Mekong. Negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Sampai di sini pelajaran kita hari ini ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya lagi, tugasnya ibu akan fotokan ke WA kamu semua. Selamat belajar.